Ubi Societas, Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bayangkan sistem hukum yang tak lagi terhambat birokrasi lambat, pasal tumpang tindih, atau miskomunikasi antar lembaga. Bayangkan kecerdasan buatan AI membantu menciptakan hukum yang jauh lebih adaptif, akurat, dan transparan. Saya Azahra Naila Putri Anayah bersama rekan saya Farsyadina Amira berdiri sebagai tim pro. Dalam mosi, Dewan Legislasi harus mulai mengadopsi sistem kecerdasan buatan AI dalam proses perumusan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak membicarakan tentang menggantikan peran manusia, namun bagaimana memperkuat hukum dengan bantuan teknologi. Dewan Legislasi dalam konteks ini merujuk pada Badan Legislatif DPR RI yang memiliki tanggung jawab utama dalam merancang serta mengordinasikan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, Badan Legislatif memainkan peran kunci agar menjaga setiap peraturan yang dibuat tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam mosi ini, yang dimaksud dengan mengadopsi sistem kecerdasan buatan AI adalah penerapan teknologi AI secara aktif dan juga sistematis dalam proses perancangan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, proses tersebut mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan 3 argumentasi utama yang menegaskan mengapa adopsi sistem kecerdasan buatan AI dalam perumusan undang-undang perlu segera dilakukan oleh Dewan Legislatif. Pada poin yang utama ialah efisiensi proses legislasi melalui pemrosesan data skala besar. Bayangkan, proses legislasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan bisa dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Disinilah AI hadir bukan sebagai pengganti manusia, tetapi sebagai alat bantu yang cerdas. Dalam tahap awal seperti penyusunan prolegnas, AI mampu mengolah ribuan data hukum, tren sosial, hingga dinamika ekonomi dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini memungkinkan para legislator untuk menentukan isu hukum apa yang paling mendesak secara objektif. Bahkan, AI juga bisa langsung mendeteksi pasal-pasal yang saling tumpang tindih. Pada poin kedua ialah kualitas hukum yang jauh lebih baik dan juga jauh lebih responsif terhadap perubahan sosial. Kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan cepat. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dibuat harus mampu mengikuti irama perkembangan tersebut, bukan justru tertinggal. Disinilah keunggulan AI sangat dibutuhkan. Dengan kemampuannya menganalisis data secara real time, AI membantu para legislator memahami tren sosial terkini, serta memberikan rekomendasi rumusan pasal yang relevan. Hasilnya adalah produk hukum yang jauh lebih kontekstual, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dan pada poin ketiga ialah peningkatan transparansi dan juga partisipasi publik secara digital. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa masyarakat ingin lebih dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang, tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai peserta aktif. Disinilah AI bisa berperan besar dengan memfasilitasi pengumpulan serta pengolahan masukan dari berbagai lapisan masyarakat secara cepat dan juga sistematis. Dengan bantuan AI, Dewan Legislatif lebih mudah memahami aspirasi publik dan meresponnya dengan tepat. Selain itu, AI juga dapat membantu membuka akses informasi rancangan undang-undang secara terbuka, sehingga publik dapat memantau perkembangan legislasi secara transparan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya serahkan kepada rekan saya yang menyampaikan bukti dan juga data konkret yang menguatkan posisi kami sebagai tim pro. Fakta sunt potentiora verbi, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Saya akan tunjukkan bukti nyata bahwa AI bukan sekedar teori, melainkan solusi konkret dalam legislasi modern. Memasuki data pertama, bahwa efisiensi legislasi dari imajinasi justru menjadi realitas. Bayangkan kita tidak lagi bicara soal potensi, tapi realisasi. Tidak lagi sekedar membayangkan, tapi mencontoh langsung dari dunia nyata. Uni Emirat Arab menjadi pelopor dunia dengan membentuk kantor intelijen regulasi yang mengintegrasikan AI dalam perumusan undang-undang, di mana AI memantau dampak hukum secara real-time, menyentuhkan data hukum, sosial, dan ekonomi. Hasilnya, proses legislasi dipercepat hingga 70%, birokrasi dipangkas tanpa mengorbankan kualitas. Maka hari ini pertanyaannya cukup sederhana, apakah kita rela tertinggal saat dunia telah melangkah lebih dulu? Pada poin yang kedua, yaitu Estonia telah membuktikan bahwa kecerdasan buatan bukan hanya alat layanan publik, tetapi juga pemicu transformasi dalam proses perumusan undang-undang berbasis data. Melalui sistem digital nasional seperti birokrat, AI tidak hanya menyampaikan hukum kepada masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan dan menganalisis masukan publik, laporan sosial, serta data hukum secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan legislasi yang lebih akurat. Dengan demikian, AI di Estonia telah berperan sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebutuhan regulasi, sehingga memperkuat kapasitas legislator dalam menyusun undang-undang yang relevan, responsif, dan inklusif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Pada poin yang terakhir, yaitu demokrasi partisipatif yang diperkuat oleh AI. Jika selama ini publik hanya menjadi penonton dalam proses
legislasi, maka Finlandia lewat proyek Open Ministry membalikkan keadaan. Dengan mengintegrasikan sistem digital berbasis AI dan partisipasi publik, Open Ministry memungkinkan warga negara langsung mengajukan dan merumuskan undang-undang. Bukan sekedar aspirasi, tapi naskah konkret yang bisa diajukan ke parlemen jika mendapat dukungan minimal 50.000 suara. Dalam proyek ini, AI berperan membantu memverifikasi identitas dan mengelompokkan usulan secara sistematis, sementara substansi hukum tetap dirumuskan oleh para ahli, sehingga memperkuat demokrasi partisipatif tanpa menghilangkan peran yuridis manusia. Hasilnya, Finlandia menjadi salah satu negara dengan tingkat keterlibatan warga paling tinggi dalam legislasi. Dari semua yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa adopsi kecerdasan buatan AI dalam proses perumusan undang-undang merupakan langkah strategis yang tak terelakkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi legislasi di era digital. AI bukan pengganti legislator, melainkan alat bantu yang memperkuat pengambilan keputusan dengan mengolah data besar secara cepat dan objektif, sehingga menghasilkan produk hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Potensi risiko seperti keamanan data dan kesalahan algoritma dapat diminimalkan melalui pengawasan manusia yang ketat dan penerapan teknologi proteksi mutakhir. Oleh sebab itu, sebagai tim pro, kami yakin bahwa mosi ini adalah langkah tepat dan strategis untuk menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.